Oke, tes, tes. Oke. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di kelas Python Start kita. Oke, selamat datang untuk Tiago yang gabung di kelas hari ini. Oke, hari ini kita masuk materi yang baru. Oke, hari ini kita masuk ke modul 5 lesson pertama. Nah, itu materinya baru lagi teman-teman. Nah, tentang programming berorientasi objek. Nah, kira-kira gimana sih programming berorientasi objek itu? Nah, sebelum kita masuk ke materinya, aku bakal overview dulu. Kira-kira apa aja sih yang bakal teman-teman lakuin di hari ini? Nah, kita masih kerja dengan Turtle seperti di modul yang kemarin. Nah, tapi sekarang kalau teman-teman perhatiin di share screen, itu ada game balapan kura-kura. Nah, di mana kita punya dua kura-kura, satu warna merah, satu lagi warna biru, gitu. Nah, kalau dilihat dari pertama kan dia kayak apa ya, balapan. Nanti sampai ke ujung, siapa yang duluan, nanti dia bakal bikin pola gambar, gitu. Nah, kira-kira hari ini kita bakal bikin game balapan kura-kura ini tentunya dengan programming berorientasi objek tersebut. Kira-kira gimana sih implementasi dari, kita singkat aja ya, panggilannya adalah OOP. Untuk programming berorientasi objek itu kita singkat dengan OOP. Jadi kira-kira gimana implementasi dari OOP untuk penggunaan Turtle. Nah, kalau tadi kita lihat kan si turtle ada warna merah, kemudian ada warna biru. Nah, kalau misalkan kita menggerakkan turtle dari ujung yang awal, ujung kiri tadi ke kanan, itu pasti ada koordinatnya. Koordinat, kemudian ada maju, terus siapa sih yang pertama? Tuh, nanti ada kayak berlomba-lomba gitu. Nah, kalau kita pecah, berarti kita punya dua benda atau dua objek deh. Satu kura-kura yang warna merah, satu lagi kura-kura yang warna biru. Nah, kalau kita lihat kan dia sama-sama bergerak, sama-sama punya warna. Nah, berarti ada data, kemudian ada tindakan di dalam masing-masing objek itu. Nah, ini ada lagi contoh yang lebih sederhana. Kita punya 3 turtle. Kebetulan kalau ini masih bentukannya panah. Kalau tadi kan udah bentuk turtle. Kalau sekarang bentuk panah, tapi dia warnanya ada 3. Tapi kalau teman-teman perhatikan gerakannya sama gitu. Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar gimana cara bikin beberapa objek atau benda yang mana dia punya atribut atau misalkan gerakannya sama, dia punya warna yang sama, tapi kita bisa bikin beda-beda gitu. Nah, kita bakal masuk ke materi. Nah, sebelum masuk materi OOP-nya, aku review dulu pelajaran yang sebelum-sebelumnya sedikit, ini bakal bantu kita untuk materi yang baru ini. Nah, pertama, apa itu variabel? Nah, ini pelajaran yang udah di modul paling awal, teman-teman. Variabel itu adalah data elemen yang punya nama. Nah, kita bisa nyimpan nilai ke dalam variabel ini. Misalkan nama sama dengan Faro, misalkan. Nah, itu kan nama itu adalah sebuah variabel. Nah, mungkin ingat lagi teman-teman variabel kayak apa yang udah pernah dipakai sebelumnya. Kemudian fungsi. Kalau fungsi kita juga udah belajar nih kemarin pakai fungsi yang tersedia di Python. Kemudian kita juga bisa bikin fungsi itu sendiri. Nah, oke, kalau secara teori fungsi itu algoritma yang dibuat dari perintah-perintah yang sudah diketahui yang punya nama. Nah, kalau di Turtle ada beberapa
fungsi atau beberapa tindakan yang bisa kita pakai kayak forward, right, left, font size, dan color gitu. Nah, aku ingatkan lagi yang udah teman-teman pelajari juga. Nah, oke. Nah, yang di atas variabel, fungsi, kemudian beberapa fungsi turtle ini itu bakal kita pakai di hari ini untuk bikin game balapan kura-kura. Oke. Nah, kita masuk ke OOP. Nah, pelajaran pertama dari OOP itu programming berorientasi objek. Nah, ingat tuh teman-teman, tapi panggilan yang biasa disebut itu adalah OOP. Nah, awal dari ingin belajar OOP, pasti kita harus belajar dulu apa sih itu objeknya. Oke, apa sih itu objek? Objek itu adalah kumpulan data dan tindakan yang mudah untuk dianggap sebagai satuan. Kita contohkan aja langsung, kalau di dunia nyata misalkan ada ikan, ada kelinci, ada pohon, bahkan manusia itu bisa disebut sebagai sebuah objek. Nah, di mana objek tersebut punya informasi di dalamnya teman-teman gitu. Misalkan kayak ikan. Ikan punya mata. Ikan bisa berenang gitu. Ikan bisa makan. Kalau kelinci bisa lari dan sebagainya. Nah, kalau kita bahasakan ke bahasa Indonesia, misalkan ya kayak tadi kelinci lari gitu. Nah, lari itu kan adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh si kelinci. Nah, kalau di bahasa pemrograman, kemampuan itu teman-teman itu adalah fungsi. Nah, teman-teman udah belajar kan kemarin fungsi. Fungsi itu adalah suatu tindakan khusus untuk melakukan sesuatu. Jadi contoh kayak lari. Lari itu kan memang untuk lari aja kan gitu. Nah, berarti kalau kita contohkan kelinci adalah sebuah objek, maka larinya adalah sebuah fungsi. Nah, kalau di dalam objek nanti dia bakal dipanggil dengan nama metode. Nah, oke. Jadi di dalam OOP itu ada dua yang perlu teman-teman pahami. Satu properti, satu lagi metode. Properti itu adalah variabel kalau yang kita sebut nih, kalau pelajaran kemarin-kemarin itu variabel Kak, yang bisa kita isi nilai di dalamnya. Oke, misalkan kayak kecepatan sama dengan 50. Tapi kalau di OOP, kecepatan itu kita tambah dengan objek yang kita bikin. Jadi objek titik kemudian variabelnya kecepatan sama dengan berapa gitu. Nah, ini namanya properti, teman-teman. Sepanjang ini adalah properti. Kalau metode gimana? Nah, kita panggil juga apa objek yang kita bikin, kemudian titik. Nah, baru fungsi. Nah, fungsi ini dipanggil dengan metode karena kita udah objek titik dari fungsinya. Berarti si kelinci bisa lari gitu. Nah, kelinci punya kecepatan. Jadi ingat properti itu nilai yang dipasang di dalamnya atau kayak variabel. Kalau metode itu fungsi. Fungsi untuk melakukan sesuatu. Nah, itu aja dulu properti sama metode. Nah, kalau di pelajaran sekarang, teman-teman hanya akan memanggil metode dan properti ini. Cara memanggil metode dan properti itu panggil dulu objek apa yang kita bikin. Jadi, objek titik metodenya apa namanya nanti. Misalkan objek kelinci titik lari gitu kan. Jangan lupa kalau sebuah fungsi ada buka kurung dan tutup kurung. Kemudian objek titik properti. Misalkan si kelinci punya warna gitu. Nah, jadi kita masuk ke dalam turtle. Jadi yang kita punya si turtle kita 3 tadi, si panah tadi ada warna merah, warna biru, warna hijau gitu kan. Nah, kira-kira gimana cara kita menentukan properti dan metodenya? Oke, kalau teman-teman lihat warna merah, berarti ini adalah objek kura-kura. Kemudian kalau kita lihat secara mata kita aja, nih berarti dia properti dia punya warna nih, gitu kan, punya warna. Oke, itu propertinya. Misalkan yang pertama, objek pertama warnanya merah, kedua warnanya hijau, tiga warna biru. Nah, kalau ke metode atau kemampuan, dia bisa jalan, tadi kan bisa lari. Dia bisa lari, bisa lari. Seperti itu. Nah, kalau kita coding atau kita bikin kodenya, kira-kira seperti apa sih? Nah, oke, aku ajarkan. Aku langsung, karena kita kerja pakai turtle, jadi jangan lupa dulu from turtle, import all. Oke, nah cara bikin objek,
kan kita belajar tentang OP. Jadi ada objek namanya. Misal yang kebetulan karena sekarang kita pakai turtle, turtle itu adalah punya kelas yang namanya turtle seperti ini. Ini adalah sebuah kelas. Nah, kita kalau ingin bikin objek, kita harus menyalin dari kelas turtle ini. Nah, kelas ini udah tersedia di Python dan ini bukan buatan kita. Jadi kita perlu menyalin si turtle ini ke sebuah objek atau kayak sebuah variabel gitu. Objek lah penting namanya. Jadi kita kasih namanya misalkan kalau tadi kita punya 3 turtle, berarti aku kasih T1 gitu. T1 sama dengan turtle. Berarti maksudnya di sini adalah T1 ini adalah objek salinan dari kelas turtle. Jadi kita salin semua kemampuan si turtle. Berarti T1 ini bisa nanti kalau di turtle kan teman-teman bisa punya warna, bisa forward, bisa pen size dan sebagainya. Jadi si T1 ini juga bisa dia bisa semua yang ada yang dimiliki oleh si turtle gitu. T1 sama dengan turtle. Berarti kita punya 3 tadi ya. Jadi kita bikin juga T2 sama dengan turtle. T3 sama dengan turtle. Oke, berarti kita udah selesai bikin objek aja dulu. Nah, gimana cara kita bikin objek? Nah, gimana caranya kita manggil properti dan metode yang dimiliki oleh turtle jadi si T1, T2, T3 bisa pakai. Nah, di sini dia T1 dia panggil atau dia bisa punya warna. Nah, color ini kan kepunyaan turtle. Jadi T1 bisa akses semua kepunyaan turtle yang ada di Python. Jadi T1 titik color red gitu. Nanti T2 titik color green. T3 colornya apa. Jadi bisa gitu. Kita lanjutkan berarti T1 T1 titik. Nah, ingat kalau panggil itu kita pakai titik T1 titik color tadi kan sama dengan kenapa tadi? Oh, warna red dulu. Oke, nggak pakai sama dengan kita buka kurung warnanya adalah red. T2 titik color buka kurung warnanya green. Oke, habis itu T3 color buka kurung warnanya blue. Nah, kalau kita jalankan, oke, ini belum kelihatan ada 3 buah warna karena kita masih menyamakan posisinya, belum kita ubah. Mari kita lihat apa aja posisinya. 120 dan 240. Jadi dia juga bisa pakai T2 left 120. Dia juga bisa pakai left right semuanya. T3 left 240. Nah, kalau aku jalankan, teman-teman bisa lihat itu di share screen. Berarti kita punya 3 buah turtle. Ada panah yang warna merah, hijau, biru. Jadi, T1 ini dia juga bisa. Berarti kita punya, kalau dari program yang aku bikin ini, kita punya 3 buah objek yang berbeda, di mana dia bisa memiliki memiliki properti color dari turtle. Kemudian dia juga bisa left, nanti juga bisa forward dan sebagainya gitu. Nah, kita ingin menggambar yang 3 turtle kita tadi jadi gambar seperti ini. Berarti katanya for i in rank sebanyak 60 kali nih. Kita belokkan, jalankan 5, 5, 5, 5, 5, left sampai nanti bentuk pola seperti ini. Ya, aku copy aja. Nah, jadi ketika for i in rank itu dia bakal dipanggil. Kalau teman-teman lihat
T1 forward 5. Berarti si warna merah jalan dulu 5, kemudian belok dia 5 derajat. Kemudian T2 juga gitu. Jadi dia kayak T2, T3 juga. Gimana kalau misalkan kita contohkan T1 aja deh. Nah, jadi yang warna merah aja. Jadi kalau kita ingin jalankan warna biru, warna hijau, kita juga samakan T2 forward, forward 5, T2 left juga 5. Nah, coba. Nah, baru. Nah, si biru juga gitu. Nah, pas kita jalankan, oh oke, aku ketinggalan left lagi. Nah, dia udah membentuk pola yang seperti di soal tadi. Nah, lalu kalau kayak gini gambarnya gimana kalau kita ingin ngisi gambar ini dengan warna gitu. Nah, teman-teman udah belajar kan kemarin kalau ngisi warna kita pakai apa? Ada yang tahu nggak? Kita pakai apa kalau ngisi warna? Kalau ada yang tahu silahkan di unmute. Kalau nggak di chat aja. Oke. Bentar. Oke, benar Aska. Begin sama begin fill dan end fill. Bentar. Oke, mana dia tadi? Oke. Oke, berarti kita pakai begin fill dan end fill di dalamnya. Jadi gimana caranya? Kalau kemarin kita satu aja kan, satu objek berarti bisa langsung begin fill di atas ini kan gitu kan. Oh, begin fill kan langsung seperti ini kan. Kemudian di bawah kita taruh end fill. Nah, kalau kita pakai objek gimana, Kak? Ntar aku hapus dulu. Nah, annotation. Nah, kalau kita udah pakai objek, otomatis kita nggak bisa manggil seperti ini, teman-teman. Tapi kita perlu pakai objeknya di depan. Jadi contoh, kayak misalkan kita ada objek pertama T1. Berarti T1 titik begin fill dan di bawahnya T1 end fill. Nah, ini baru untuk T1. Lalu gimana untuk T2? Kita juga gitu. Jadi kita copy-copy aja. Kita ubah dia T2, T3. Nah, di bawah juga gitu. T1 Enfield berarti T2 Enfield, T3 Enfield. Sampai berapa objek yang kita bikin. Oke, dia udah ada warnanya. Nah, ingat lagi, kita perlu pakai objek di depannya untuk manggil si begin fill dan end fill-nya. Karena yang punya begin fill dan end fill itu adalah si turtle. Jadi T1 dan T2, T3 itu dia perlu menyalin namanya. Istilahnya menyalin sih. Jadi T1 titik, T2 titik, T3 titik. Nah, oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, kalau enggak, teman-teman bisa nyoba. Silahkan kerjakan.
Yang di modul, kita ambil modul 5 programming berorientasi objek, itu ambil lesson pertama, press and play. Nah, nomor satu itu silakan teman-teman bikin sesuai dengan apa yang udah aku bikin tadi. Bikin dulu 3 buah objeknya, T1, T2, T3. Kemudian nanti baru lakukan perulangan sebanyak 60 kali. Teman-teman bisa samakan dengan yang di share screen yang aku bikin tadi. Oke, kalau untuk di soal nomor satu itu kan nggak sampai bikin begin fill dan end fill-nya. Tapi karena aku udah ajarin itu tadi, teman-teman silahkan ditambahkan juga. Nggak apa-apa, lebih bagus kalau ditambahkan.
Oke, Aska itu yang di baris ke-8, leftnya 120. Oke, kalau teman-teman ada yang itu ada yang bingung, bisa dilihat lagi di share screen. Aku liatin. Nah, silakan disamakan. Oke, untuk Ahmad, progres untuk nomor satunya, silahkan kamu klik untuk review yang ada tulisannya kasih tahu ke teacher. Nanti biar aku bisa cek. Ahmad bisa diklik submit task for review yang di sebelah kanan dari soal itu ada ada tombol kuning submit task for review. Oh, oke, nggak apa-apa. Biar aku tahu aja udah sejauh mana Ahmad bikin.
Oke, bagi yang udah selesai itu nggak apa-apa dicoba-coba aja yang tanda bintang. Dicoba aja, tapi nggak wajib itu untuk bisa selesai. Karena ini agak lebih ribet. Jadi teman-teman coba aja kalau kira-kira kayak gimana sih pakai objek, manggil properti, manggil metode yang ada di Turtle. Oke, Ahmad udah sejauh mana yang dibikin? Tiago ada kendala dalam nyelesain tugasnya. Kalau nanti ada kendala bilang aja ya. Oh, oke. Oke, Ahmad, kalau Ahmad udah selesai nanti bilang ya biar aku bisa cek. Dan itu jangan lupa di submit for reviewnya. Oke, kita lanjut materi dulu, teman-teman. Untuk materi sesi berikutnya itu lebih ribet. Nah, kita masuk ke gamenya lagi. Kalau tadi kita tes gitu kan, bikin kira-kira kalau bikin 3 buah objek turtle kayak gimana. Kemudian ngasih warna ke tiap-tiap objeknya bagaimana gitu. Nah, kalau sekarang ini kita langsung ke bikin game sederhana gitu. Game balapan kura-kura. Nah, kita lihat dulu di game balapan kura-kura itu ada apa aja sih gitu. Yang pertama, tanda jalur. Nah, kalau untuk yang pertama ini, untuk kali ini kita nggak usah aja dulu. Nah, kita lebih fokus nanti kepada pertama itu bikin objek 2 buah turtle. Satu warna biru, satu warna merah. Kemudian bikin nomor duanya itu balapan. Kalau balapan berarti kalau teman-teman perhatikan di share screen, tadi kan dia berpacu-pacu tuh antara si turtle biru sama turtle merah. Nah, itu kan ada lihat dari titik awal mereka berpacu-pacu. Nah, kita bakal bikin gimana kodenya nanti agar antara satu turtle dengan turtle lain bisa saling kejar-kejaran. Nah, yang ketiga itu bikin dansa menang. Maksudnya yang bikin pola, kalau dia duluan berarti dia yang bakal bikin polanya. Nah, itu gambaran yang bakal kita kerjakan setelah ini. Nah, ini tanpa jalur tadi. Nah, untuk bikin game balapan itu, kita akan mengenal perintah baru nih, teman-teman. Yang sebelumnya belum ada di pelajaran Turtle kemarin. Yang pertama itu adalah shape Turtle. Nah, kalau teman-teman perhatikan, si game tadi kan bukan panah lagi, tapi udah gambar kura-kura gitu. Nah, ternyata di Turtle itu ada satu
Oh, oke. Kita eh kita pause sejenak ya teman-teman. Aku cek dulu punya Ahmad. Jadi kita biar sama-sama lanjut materinya. Oke Ahmad, udah selesai. Kamu bisa fokus lagi ke slide-nya. Oke. Jadi dibikin game kura-kura tadi, kita bakal mengenal perintah baru nih. Nah, yang pertama itu adalah shape turtle. Ternyata di dalam si turtle kita bisa nentuin oh, kayak gimana sih bentuk dari pensil kita gitu. Alias bentuk si kursor kita. Kalau yang defaultnya yang eh, itu gambar panah kan. Nah, kita bisa atur tuh. Nah, kita bisa ganti jadi warna turtle. Nah, ini ada yang lain, ada arrow, itu panah, turtle, ada circle, ada square, triangle, classic, dan sebagainya. Nah, ini bentukan atau shape dari si pena kita, turtle. Nah, yang kedua ada perintah XCORD. Maksudnya ini adalah X koordinat. Koordinat X kura-kura saat ini. Nah, nanti ada juga namanya Y core. Berarti itu untuk si koordinat Y. Tapi karena kalau game kita tadi kan dia berpacunya di garis X alias dia horizontal aja. Berarti kita akan bermain di X core. Nah, gimana sih cara pakai shape sama X-core? Nah, kalau shape itu kalau kita objek tadi kita punya T1 gitu. Berarti T1 titik shape turtle cara manggilnya. Nah, ada lagi perintah baru dari standar library Python. Nah, kita kan kalau game pacu-pacu gitu, kita harus nentuin nih siapa yang lebih dulu antara si biru atau merah gitu kan, posisinya mana yang lebih dulu. Nah, kita nanti bakal pakai hasil sama dengan max, kemudian angka 1, angka 2, dan seterusnya. Nah, ini bakal kita implementasikan. Nah, oke, kita lihat lagi. Nah, itu ada di awal ada dua kura-kura yang menghadap ke arah kanan. Kemudian dia berpacu. Nah, berpacu itu di garis horizontal atau X saja. Nah, siapa yang dulu nanti dia yang bakal berdansa alias bikin polanya. Nah, kita bakal Nah, ini kalau teman-teman lihat kan ada kalau kecepatan konstan kan cepat dia jalan. Nah, kecepatan konstan berarti siapa yang dulu itu aja. Tapi kalau kecepatan berubah, bisa jadi si biru pertama nanti merah dipacunya si biru jadi biru duluan kan. Kalau diperhatikan itu secara acak, teman-teman. Nah, teman-teman sebelumnya kan udah belajar tuh tentang acak atau random. Nah, nanti kita juga bakal pakai random untuk menentukan posisi siapa dulu yang bakal jalan atau berapa sih posisinya nanti. Nah, kita pelan-pelan aja kira-kira apa sih yang perlu kita kerjakan langkah demi langkah. Pertama, kita bakal membuat objek kura-kura gitu. Nah, kita bakal kerja bareng aja teman-teman. Karena ini lebih kompleks, silahkan teman-teman pindah ke eh yang soal nomor 2 press and play balapan kura-kura. Silahkan pindah. Nah, aku udah bikin. Bentar ya. Ini kenapa di sini nih? Oke. Yang pertama, jangan lupa dulu kita from turtle, import semua. Nah, tadi kataku kita bakal pakai ya balapan kura-kura kan. Oke, kita bakal pakai random. Berarti from random import semua. Oke, itu aja dulu. Kita lihat lagi. Teman-teman pindah ya, kita bakal kerja bareng-bareng. Aduh, bentar dulu. Project. Hmm, Bentar ya.
Ini projectku yang lain kemasukkan. Oke, kita save dengan nama lain. Game it, it do. Oke, bikin dulu yang di atas from turtle import bintang, kemudian from random import semua atau random nggak apa-apa juga teman-teman. Nah itu oke. Katanya membuat objek kura-kura. Berarti kita bikin objek kura-kura. Berarti ada dua objek yang akan kita bikin. T1 tadi warnanya color warna merah lah. Warna merah sama biru kan. Red. Oke. Kita pisah dulu. T2 sama dengan turtle. T1 kok T1 lagi. T2 sama dengan T2 color blue. Nah, jangan lupa kita juga pakai shape tadi. Berarti kita udah ubah ada T1 T1 shape si turtle. T2 juga shape-nya shape adalah tar si turtle. Kita tes dulu ya apakah udah jalan atau belum. Kasih T2 left. T2. Kita tes dulu. Nah, kalau teman-teman perhatikan itu ada aku jalankan deh forward. T2 forward. Nah, kalau belum jelas lagi, aku kasih lagi 20. Nah, kalau di lembar kerja kita udah ada dua buah turtle. Satu warna merah, satu warna biru. Dari yang kita bikin ini. Ini aku tes aja pakai forward. Oke, berarti kita udah selesai bikin dua objek turtle. Satu warna biru, satu lagi warna merah. Jadi ini udah selesai. Nah, katanya di sini menempatkan kura-kura di garis mulai. Ini kita baca aja dulu kira-kira apa. Kemudian memasang garis akhir. Berarti kita tempatkan di posisinya sama-sama di awal agar dia bisa berpacu gitu kan. Kemudian memasang garis akhir. Berarti kita tentuin akhirnya. Garis akhir. Aku kasih gambar dulu. Nah, posisi. Kalau posisi berarti kita tambahin deh. Ada apa ya bagusnya kata-katanya posisi awal. Taset deh posisi awal 200. Terus posisi akhir. Tuh kan. Ya. Posisi akhir. Hmm, X sini. Oke, min 200 sama 200. Oke, coba kita cek dulu. Kita tentuin katanya kan tentukan posisi awal sama posisi akhirnya. Jadi si kura-kura tahu nih dia di mana si awalnya bakal posisinya dulu sebelum dia berlomba. Jadi kita T1, T1 kita coba tes dulu go to ke posisi awal. Coba dulu. Oke, mana dia? Posisi awal min 200. Kita kasih T2 titik foto ke posisi akhir. Coba. Oh, di nggak kayak gini. Kita cek dulu.
Oke. Nah, ternyata cara menempatkan kura-kura di awal. Kita lihat di share screen. Di sini udah tersedia sebuah fungsi di mana dia bakal menentukan posisi awal balapan. Nah, teman-teman belajar kemarin bahwasanya fungsi itu ada argumen, juga ada argumen di dalamnya. Pertama ada T, kemudian ada X, ada Y, ada warna. Ini maksudnya apa objek kita, X ini titik X, titik Y, kemudian warnanya apa. Kita salin aja dulu ini, akhir posisi. Oke, ini, oke, tas. Oke. Nah, ini di atas ya, taruhnya akhir sama dengan 200, def mulai balapan, T, X, Y, warna. Berarti nanti kita bisa ngisi mulai balapan, misalkan T1, berapa, sekian-sekian gitu. T2 juga. Oke, kita udah bikin objeknya, tapi kita hapus dulu karena kita udah ada fungsi, jadi tinggal panggil fungsinya nanti. Oke, ini kita punya T1 dan T2. Nah, habis itu kita panggil mulai balapannya. Nah, mulai balapan nanti ini cetakannya ada T, X, Y, warna. Jadi kita isi T-nya dengan, misalkan kita T1 dulu. T1, kemudian koma X-nya berapa. Oke, kita lihat dulu X-nya berapa. X-nya min 200, Y min 20, warna red. Min 200, min 20, red. Nah, maksudnya ini kan cetakannya titik X. Berarti ketika kita panggil fungsi mulai balapan, berarti kita harus isi nilai sesuai dengan patokan ini. Berarti katanya isi T ini untuk objek. Nanti kita kasih T1, kita punya T1 kan. Kemudian ada X patokannya. Berarti kita isi titik X-nya itu adalah min 200. Berarti di awal di sini. Min 200 dengan Y-nya min 20, warnanya si red. Jadi kita nggak perlu lagi kasih tadi T1 color. Karena di dalam fungsi ini udah ada T titik color warna. Jadi udah ada cetakannya. Kita tinggal pakai atau tinggal panggil aja. Kemudian kita jalankan lagi yang untuk T2. Mulai balapan kita panggil fungsinya ganti jadi T2, min 200, kita lihat berapa titiknya lagi. 20 blue. 20 blue. Nah, coba dulu. Nah, berarti kura-kura kita udah di titik awal. Jadi kita udah selesai sampai di dia ada titik awalnya. Nah, habis itu apalagi katanya di sini menempatkan kura-kura di garis awal udah. Kemudian memasang garis akhir koordinat X. Kemudian apakah koordinat X kura-kura lebih kecil dari koordinat garis akhir? Nah, jadi kita kasihlah gambar, mana gambar kita. Oke. Nah, logikanya seperti ini. Kita tentuin garis akhir ini dulu. Posisinya berapa sih gitu. Jadi kita bisa set posisi kura-kura ini di titik sejauh mana sih dari posisi akhir ini gitu. Jadi kita bakal ngecek pakai logika. Mana apakah ini lebih kecil daripada garis akhir? Nanti apa yang bakal terjadi? Ya, kita lihat dulu. Nah, setiap kura-kura menjadi lebih cepat dan lebih pelan secara. Nah, kita ngeceknya ini kan apakah titik sekarang si kura-kura pertama itu kecil daripada titik akhir atau titik finish. Kita kasih finishnya 200 di sebelah kanan. Nah, dan T2, kura-kura 2, titik X, posisi dia sekarang itu kecil daripada finish. Nah, kita bakal kasih random. Jadi,
kita nggak tahu nih apakah si merah atau yang biru duluan itu kita bakal acak dia berpacunya gitu. Jadi kita copy aja while aku bikin aja deh. While T1 ekspor kecil daripada akhir kita tadi and T2 ekspor kecil daripada akhir, maka kita akan lakukan random. Random T1 forwardnya bakal di random gitu. Antara 2 sampai 7. Oke, berarti T1 forward kita random pakai randin antara 2 sampai 7. Oke, kemudian T2 juga gitu, forward kita random antara 2 sampai 7. Coba dulu. Oke, dia udah pacu tuh. Udah berpacu karena kita udah nambah perulangan agar dia jalan pakai forward, tapi secara random. Nah, kita cek dengan posisi dia sekarang dengan garis akhir. Oke, silakan teman-teman samakan dulu sampai yang ini dulu samakan. Kasih ini aku kasih penjelasan ya biar lebih paham. Fungsi posisi atau ini untuk bikin ambil aku tunggu 3 menit untuk teman-teman nyamain dulu sampai si pakai while ini.
Oh ya, kenapa, Aska? Bentar aku cek ya. Oke, nah, bentar. Satu, mana dia? Udah benar. T1 forward, rending T1 ekskor kecil dari akhir. Akhir udah 200. T1 titik ekskor. Turtle udah. Not supporting between of ekskor and INT. Nah, connect. Oh, Aska, kamu kelupaan di T2 titik ekskor itu buka tanda kurungnya, buka kurung, tutup kurung. Oke, aku anggap teman-teman udah sampai while ya. Kalau enggak, nanti disamakan. Aku lanjut dulu. Nah, apalagi? Oke, oke Ahmad. Aku cek dulu ya. Nih, aku udah cek tadi. Udah. Ahmad bisa klik submit for review. Jadi aku bisa cek. Kalau enggak, aku nggak bisa klik. Oke, oke. Ah, ah, di baris pertama kamu ada tipe Ahmad. Turtle. Nah, udah. Oke, kira-kira sampai si while tadi ada yang nggak bisa atau error. Kalau nggak, aku lanjut ya. Nah, terakhir kita bukan terakhir sih. Kita tambah untuk ngecek mana apakah si kura-kura T1 yang lebih dulu atau T2 yang lebih dulu. Nah, caranya kita pakai yang operator baru tadi itu hasil sama dengan max, kemudian dibandingkan antara angka 1 dan angka 2, kemudian apa ada lagi nggak yang lainnya. Jadi mana max atau nilai paling tinggi dari yang ada di dalam ini. Jadi kita pakai kayak gitu. Kita bikin max-nya, kok max? Dengan kasih max apa namanya di sini? Ya, max x. Max x. Ini nama variabelnya ya. Terserah teman-teman kalau mau ngasih yang lain. Yang penting fungsinya sama. Max. Apakah max T1 T1 X core dengan X core, koma
T X-core ketinggalan. Jangan lupa ya X-core-nya ada buka kurung tutup kurung, kemudian T2 titik X-core. Karena ini adalah sebuah metode yang dimiliki oleh si turtle X-core. Nah, tambahin itu. Kemudian apalagi yang diminta si soal. Oke, kita udah bisa sampai dia lomba sampai ke ujung alias sampai finish. Tapi ada lagi nih, katanya siapa yang duluan sampai finish, dia bakal dansa kemenangan alias dia bikin pola gitu. Akan bergerak seperti mana dia? Nah, seperti yang itu, ada gerakan. Siapa yang duluan, dia yang bakal gerak kayak gitu. Nah, kita bakal melakukan nanti itu pakai if. Kita ngecek mana nih siapa yang dulu gerak gitu. Kalau misalkan T1 yang gerak duluan, berarti kita bakal gambar gitu. Nah, berarti kalau gambar, kita butuh sebuah fungsi untuk bikin gambar seperti ini. Mana dia? Nah, kita butuh fungsi untuk bikin gambar seperti ini. Jadi, coba kita lihat. Nah, ini fungsi dansa namanya. Dansa di mana dia ada argumen yang bisa kita masukkan nanti saat kita panggil apakah T1 atau T2. Jadi T ini untuk objek, kemudian ada speednya 15, cepat bikinnya, kemudian aku copy aja. Nah, ini aku kirimkan ke chat Zoom, jadi teman-teman bisa kopikan aja. Bentar ya. Ting group chat. Ini khusus untuk si fungsi dansa. Nah, taruhnya di mana nanti? Teman-teman copy dulu. Copy. Kita taruh dekat fungsi yang udah kita bikin di awal. Di bawah fungsi mulai balapan. Jadi kita taruh. Jadi ada fungsi dansa. Nah, aku kasih penjelasan dulu. Masih di awal deh. Ini adalah fungsi atur posisi. Ini adalah fungsi dansa atau bikin gambar, bikin pola. Nah, bikin polanya pakai speed, kemudian ada rendin, acak sudutnya nanti yang bakal dibikin, kemudian dia bakal bikin sebanyak 8 kali gambarnya. Misalkan teman-teman copy aja, ini bentukannya kayak gitu. Dia membentuk pola tertentu ya. Itu taruh di bawah dev mulai balapan. Kalau copy teman-teman perhatiin. Udah satu indentasi belum? Nah, kalau udah di copy, kita lanjut. Nah, kita udah punya nih. Maksudnya copy aja dulu. Siapa? Aku lupa juga. Bentar ya. Oke, Tiago di copy aja dulu. Ini memang belum jalan karena kita bakal manggil nanti si dansanya pakai si objek. Oke, bagi teman-teman yang lain dibikin dulu, di copy dulu. Ya, oke. Nanti dia masih ada codingan tambahannya. Silakan teman-teman dulu, samakan dulu. Nah, kalau udah teman-teman bikin dev dansanya, nah kita bakal melakukan pengecekan pakai if. Kita lihat dulu di sini kan ada katanya nah, nah dari ini kita apakah koordinat x kura-kura lebih kecil dari koordinat garis akhir? Berarti si max tadi. Kalau iya, berarti kita bakal melakukan memanggil fungsi dansa gitu. Oke. Jadi kita bikin if di sini. If
eh ini yang udah kita bikin si max x ini, berarti siapa yang paling itu kan? Max x sama dengan T1 X core. Berarti apakah dia si T1 yang paling duluan, kan itu maksudnya. Apakah yang paling duluan ini adalah T1? Kalau iya, maka lakukan dansa yang akan dilakukan oleh T1. Kita pakai if aja 2 kali biar jelas. Kemudian max. Kita juga cek apakah maxnya si T2 X core. Kalau iya, lakukan dansa oleh T2. Oke, aku tes dulu. Oh, aku ada tipe. Export ya teman-teman. Aku ketambahan D di belakang. Oke, si dia si biru tadi yang blue duluan, maka dia yang bikin gambarnya. Oke, berarti kita udah bikin. Nah, misalkan teman-teman samakan dulu, berarti aku tambah ini penjelasannya. Ini cek siapa yang paling dulu. Cek siapa yang paling dulu sampai finish. Kemudian di bawah ini cek yang duluan itu yang dansa. Cek yang duluan itu yang dansa. Cek yang duluan itu yang dansa. Oke, kalau kita lihat kan terlalu cepat nih dari kita nggak kelihatan siapa merahnya nggak kelihatan duluan di sini. Nah, kita bisa kasih jeda antara siapa yang udah dulu sampai di finish, kita kasih jeda dulu baru bikin gambar. Kalau ini kan langsung gitu kan. Nah, kita nggak bisa lihat secara lebih lama siapa yang duluan. Nah, ini bisa kita akali pakai pakai slip. Nah, kita kalau ingin pakai slip, berarti kita import dulu di atas from time. Kita pakai time lagi. Berarti import, nggak apa-apa, import semua aja. Tapi kita bakal pakai slipnya. Jadi kita cek dulu dia siapa yang udah sampai nih. Oke. Jadi kita kasih coba slipnya di bawah ini. Slip 1. Aku tes. Nah, kan kelihatan dia nungguin dulu di ujung baru dia bikin gambarnya. Dengan kita juga bisa nih kalau misalkan teman-teman mau nambah lagi, kita kasih jeda dulu deh. Misalkan sebelum dia mulai oke, ada yang chat. Miss, oke, bentar ya. Ah, cek dulu. Ahmad, ya, mulai 8, T1 ekskor, kecil akhir, NT2 ekskor. Udah, Rendin, Max, Max, T1 ekskor, koma, T2 ekskor. Max, T1 ekskor, dansa T1. Kamu udah dansanya udah di atas. Ntar aku jalankan deh. Oke, bed token. Coba lihat dulu. Dev dansa, T speed, while J sama dengan 0. Coba aku ambil codinganku di sini.
Ya. Oh, Ahmad, coba kan itu teman-teman kopi ya. Berarti coba cek deh indentasinya. Kadang ada masalah kalau dari kopian itu indentasinya bermasalah. Jadi cara untuk resolve-nya teman-teman backspace dulu, kemudian baru kasih masing-masingnya indentasi. Kadang di situ yang bermasalah. Coba dulu. While aku cek dulu deh. Atau kamu ada yang codingan yang aku lupa. Coba mana dia, mana. Ya, dari dansa, speed, 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 while, while, J. Udah, ya. Ya, bermasalah lagi. Teman-teman, selain Ahmad, ada juga yang masalah dengan bad token. Oh, oke. Berarti rata-rata ya. Berarti nggak bisa aku copy lewat sana. Gini aja deh. Teman-teman samakan aja, jangan di copy. Teman-teman bikin oh, secara coding secara manual. Nah, ini aku lihatin. Nah, teman-teman hapus yang tadi hasil kopiannya, aku post. Nah, silakan dibikin berdasarkan yang ada di layar. Ntar dulu. Zoom, aku perbesar. Oke, udah. Post. Atau teman-teman foto aja biar nggak susah dari Zoom ke platform foto, kemudian baru samain.
Oke, Ahmad, kamu ada ketinggalan itu bikin objeknya. Nah, sebelum mulai balapan, kita panggil T1 sama T2. Kita harus tahu T1 tuh dari mana kita bikinnya gitu. Jadi, tambahkan sebelum mulai balapan T1, min 200, itu T1 sama dengan kita salin dia dari turtle. Oke, T2 juga gitu. T2 sama dengan turtle. Nah, baru dia nanti tahu T1 itu merujuk ke T1 sama dengan turtle. Turtle T-nya besar ya, Ahmad. Karena dia sebuah kelas, jadi T-nya besar. Ya, aku cek siapa aja yang udah selesai. Ah, kenapa ini? Skip. Dua, junior, satu tahun. Oke, Kinar ada tipe di baris 40. Itu T2 titik X core, bukan core. Nah, itu kamu ada tipe. Oh, oke. Hmm, bentar. Aku lupa lagi nama kamu. Aduh, Tio. Apa namanya? Tiago. Oke. Tiago mau share screen. Bentar, aku stop dulu. Kamu silakan share screen. Apa yang kamu kerjakan? Karena aku nggak punya akses untuk lihat platform kamu. Oke. Coba kamu geser, iya, biar aku lihat. Mulai balapan is not defined. Oke, coba kita lihat fungsi di atas, def balapannya. Nah, kamu beda nama nih. Satu mulai balapan, satu lagi memulai balapan. Jadi kamu samakan. Kalau kamu tadi pakai mulai balapan, berarti di sini juga harus mulai balapan. Oke. Nah, coba. Oke, coba jalankan dulu. Hmm, oke, berarti ada masalah di posisi. Nah, di 39 sama 40 itu dia satu minus, yang 20-nya satu lagi positif. Berarti terserah kamu mau yang bukan yang itu, yang min 20 sama min 20. Kalau min 200 dia memang sama-sama 200. Karena kalau min 200 berarti itu posisi mereka sama-sama di X yang sama. Tapi kalau Y dia beda, satu ada yang di atas, satu ada yang di bawah. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Coba jalankan. Oke, share screen-nya agak nge-lag. Aku nggak lihat setelahnya gimana. Oke, coba lihat codingan paling bawah kamu. Oke, berarti kamu baru sampai di while. Nah, kamu bisa nambahin lagi nanti codingan setelah while.
Itu aku liatin di share screen. Oke, Tiago, silakan share screen-nya dihentikan dulu. Kamu bisa nambah itu di bawah while lagi. Nah, oke, bentar Robi. Aku share screen dulu. Nah, Tiago itu masih ada codingan di bawahnya. Ada while, max. Oh, aku lihat yang punya aku dulu. Nah, ini ada lagi codingannya. Oke, Robi ya. Oh, silakan Tiago samakan. Oh, oke, bentar bet token 29. Coba fokus dulu. T1 sama dengan turtle. T2 sama dengan turtle. Kenapa bet token lagi? Oke, Robi itu baris 2829 kamu. Yang T1 sama dengan turtle, T2 sama dengan turtle itu kamu hapus. Itu kayaknya yang bet token tuh kalau kita ada kopi-kopi gitu. Jadi seakan ada sesuatu yang kebawa di dalam codingannya. Jadi kamu hapus dulu. Aku liatin deh bentar. Resume. Nah, silakan lihat di share screen. Nah, kamu hapus dulu, terus kamu bikin lagi. Nah, ini kamu ada yang error karena kamu belum bikin max underscore x-nya itu ada di share screen. Aku liatin. Yang pertama kamu perbaiki dulu deh yang 28 sama 29 T1 sama dengan turtle, T2 sama dengan turtle itu dihapus, kamu bikin ulang. Oh, kalau yang punya Robi kebetulan Robi belum pakai slip di sini jadi nggak apa-apa. Nggak ada slip di atas jadi dia nggak pengaruh merah kecuali Robi nanti ada panggil slip di sini tapi dia nggak pakai time di atas. Ini Robi nanti samakan dengan codinganku yang ini ya, yang di share screen kamu lihat. Untuk T1 sama dengan turtle tuh kamu bikin manual dulu, hapus dulu. Nah, max itu ada nih sama dengan max. Nah, nanti kalau kamu kan belum import time tuh. Ah, jangan bikin slipnya. Oke, lintang selalu kreatif. Kamu nambahin satu, dua, tiga. Bagus. Aku cek. Oke, Michelle. Oke, bentar Robi. Untuk Michelle, aku resume deh.
Michelle, coba itu kamu tambahin di atas from time import karena kamu ada pakai slip kan. Nah, tapi lupa untuk nge-import time di atasnya. Jadi kamu from time import semua. Jadi ada tiga yang kita import. Ada turtle, ada random, ada time. Oke, aku cek. Ya, oke, Robby. Oke, karena Robby, coba kamu lihat deh. Kamu ngecek itu sama keduanya. Sedangkan kita if pertama untuk T1, if yang kedua untuk T2. Nah, kita cek T2 ekskor, nah dansanya juga T2. Baru gitu. Jadi yang dicek tuh apakah T1 yang duluan, kalau dia kita dansa T1-nya. Kalau T2, dia yang T2. Oke. Sudah bisa. Oke, semua teman-teman udah. Oh, Tiago gimana? Udah bisa jalan? Kamu silakan share screen, Tiago. Oke, itu karena kamu ngasih randomnya beda. Coba samain 2,7 keduanya. Oke, oke, if max T1 X-core. Oh iya, makasih Ahmad udah liatin. Itu Tiago, kamu cek yang pertama T1. Nah, if yang kedua itu sama dengan T2 X-core. If-nya, bagian if. Nah, oke. Makasih Ahmad udah liatin.
Nah, udah. Oke, Tiago. Oke, kita balik ke slide dulu. Nah, untuk pengerjaan tugasnya udah selesai. Nah, aku recap. Kita sampai di sana, teman-teman, pelajarannya. Nah, aku recap apa aja yang udah kita pelajari. Nah, hari ini kita udah belajar tentang pemrograman berorientasi objek. Jadi, kalau pemrograman tingkat tinggi kan Python tuh adalah bahasa yang menyerupai bahasa manusia atau yang udah tingkat tinggi. Jadi dia sama halnya dengan manusia, manusia dengan bahasa kita sehari-hari, contoh kayak objek gitu. Misalkan ada mobil gitu kan. Nah, dari mobil itu banyak objek yang ada di dalamnya. Kita contohkanlah mobil itu sebuah kelas. Nah, di dalam mobil ada truk, ada sedan, ada yang lain gitu kan. Nah, si truk, si sedan itu adalah objek. Jadi, misalkan kita ingin ngambil mobil, tapi kita salin semua kemampuan dari si mobilnya. Contoh misalkan truk, truk punya roda, punya kaca spion. Nah, itu pasti dimiliki oleh semua mobil gitu. Nah, jadi objek kalau dalam pemrograman, objek itu adalah sesuatu yang kita bikin dari kelas atau ya kelas tertentu yang kita salin kemampuan dari kelas itu gitu. Contoh kita turtle kelasnya. Nah, jadi kita bikin objek agar objek kita ini punya semua kemampuan si turtle gitu. Jadi kita bisa panggil color tadi, kita bisa panggil shape, kita bisa panggil forward dan lain-lain. Nah, properti apa? Properti kalau yang kita pelajari kemarin-kemarin itu bentukannya seperti variabel, di mana kita bisa nyimpan nilai ke dalamnya. Tapi jangan lupa harus panggil objeknya dulu. Jadi objek titik apa nama properti, misalkan objek titik color gitu kan. Nah, kalau metode itu adalah fungsi. Kalau yang teman-teman familiar, seperti misalkan kayak di kelinci, kelinci titik lari gitu. Atau kayak kita tadi, kita punya T1, kalau misalkan dansa itu kita masukkan ke sebuah kelas. Nah, jadi kita bisa panggil dansa, misalkan T1 dansa. Nah, dansa itu bisa jadi sebuah metode. Nah, sampai itu dulu untuk materi hari ini, teman-teman. Dan minggu depan itu kita bakal lanjut lagi OOP. Oke. Kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum aku akhiri? Kalau enggak, aku stop dulu. Silakan open kamera. Kita foto bareng dulu. Oke, Ahmad bisa open kamera? Oke. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Ulang lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman. Selamat istirahat. Kita ketemu lagi di minggu depan. Makasih kakak. Iya. Kasih kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam.